kita lihat supply dan demand-nya ya. Kalau demand-nya seperti sekarang dan supply-nya juga seperti sekarang, seperti kita lihat neraca garam yang dikeluarkan oleh BPS, itu semakin tahun terjadi surplus, semakin tinggi persediaan akhirnya. Setiap awal tahun persediaan awalnya juga semakin tinggi dari tahun ke tahun. Berarti eh, supply-nya itu kan sangat tinggi ya, lebih tinggi daripada permintaan. Nah, ini yang kami kritisi dari pejabat eh, yang berkaitan dengan kebijakan impor. Kenapa hal ini tidak dilihat? Kenapa tidak dikurangi? Kami bukan eh, petani yang anti impor, Mbak Ana. Kita juga melihat kepentingan negara yang lebih luas. Kalau memang ada produk-produk tertentu yang menggunakan garam spesifikasi tertentu yang harus diimpor, kami tidak masalah. Tapi spek-spek yang sesuai dengan garam rakyat tolong dicukupi dari dalam negeri, jangan diimpor semua. Karena seperti kita tahu, impor garam itu yang besar itu sumbernya dari Australia dan dari India ya. Sedangkan garam India itu speknya sama dengan garam petani. Kenapa itu harus diimpor juga? Nah, jadi pemerintah harus melihat neraca garam yang dikeluarkan oleh BPS karena semuanya sudah pegang itu untuk mendatangkan garam impor juga melihat selain melihat data itu juga data produksi kira-kira bagaimana. Nah, selama ini impor selalu diputuskan di awal tahun, Mbak Ana. Nah, di awal tahun biasanya di bulan Januari atau bulan Februari keputusan impor itu sudah dikeluarkan. Sedangkan kita produksinya di bulan Juni. Nah, ini yang menjadi apa ya permasalahan tersendiri sebenarnya. Jadi kami beranggapan garam impor itu didatangkan lebih dahulu karena diputuskan di Januari, baru kekurangannya dicukupi dari garam rakyat. Ini kan logika yang sangat terbalik. Harusnya garam rakyat itu produksinya tahun ini diperkirakan berapa, stok awalnya itu berapa, baru kekurangannya itu impor eh, yang proporsional sesuai dengan kebutuhannya. Jangan karena apa ya permintaan pengusaha, perusahaan mau impor sekian sekian karena butuhannya untuk sekian sekian, menjadi semuanya dituruti. Seperti tadi tidak ada verifikasi. Nah, ini tugas pemerintah ini sebagaimana verifikasi sebelum impor itu juga sangat penting dilakukan. Terus juga setelah impor itu harus ada diaudit apakah memang betul garam yang sudah diimpor itu sesuai dengan peruntukannya. Seperti Pak ST Burhanuddin kemarin bilang, garam impor industri itu di dikemas pakai SNI kita, Standar Nasional Indonesia, dan dijual berdasarkan SNI. Ini kan berarti masuk ke garam konsumsi. Nah, apakah itu sudah betul peruntukannya? Kami berharap permasalahan ini diusut sampai tuntas biar ketemu benang kusutnya itu di mana dan bisa kita luruskan bersama. Baik, Pak Jakfar, kalau yang tadi Anda sampaikan ini sepertinya sudah terjadi bukan setahun 2 tahun begitu ya, sudah cukup lama. Apakah ini sudah dikomunikasikan juga sebelumnya oleh asosiasi? Memang kejadian ini lama ya, bertahun-tahun. Eh, Perjuangan di garam oleh petani garam itu dilakukan mulai tahun 2004 dan perkembangannya sangat bagus sampai dikeluarkannya peraturan-peraturan tentang tata niaga garam. Dari tahun 2004 sampai 2009 itu bagus. Ada keputusan Menteri Perdagangan yang mengatur tentang harga garam, terus tentang impor itu boleh masuknya kapan. Jadi selama petani itu masih produksi, garam impor tidak boleh masuk waktu itu. Tapi sekarang aturan-aturan tentang itu semuanya hilang, dihapus semuanya. Jadi penggaraman ini menurut kami justru semakin tahun, setelah tahun 2009 pemerintah ini semakin abai dengan keadaan permasalahan garam dan di petani garam. Jadi dengan adanya Kejaksaan Agung kemarin seperti itu, kami berharap
pemerintah lebih peduli kepada petaninya sendiri, lebih peduli kepada produk dalam negeri sendiri. Sebagai contoh juga, Mbak Ana, sebelum tahun 2015 ya, ada garam itu dimasukkan dalam kebutuhan pokok dan barang penting. Tapi setelah tahun 2015, garam itu dikeluarkan dari Perpres ya, Perpres 75 kalau nggak salah tahun 2015, garam itu dikeluarkan. Jadi pemerintah sudah tidak bisa mengatur tentang garam. Nah ini suatu kemunduran yang kami lihat di Pegaraman Nasional kita. Itu Mbak Ana.